Kisahnya bermula dengan seekor rubah yang bermain dengan katak dalam sebuah hutan. Tiba-tiba rubah tersebut tergelincir dan hampir terjatuh daripada gunung yang curam. Ada seorang budak yang sempat menyelamatkan rubah tersebut. Tanpa disadari budak tersebut pula yang tergelincir jatuh daripada bukit tersebut. Rubah tidak dapat menyelamatkan budak itu dan menyebabkan budak itu jatuh dan mati. Rubah hanya mampu menangis di samping budak kecil itu. Ringkasnya, 500 tahun kemudian kaum rubah yang mengambil ujian untuk mendapatkan tahap yang tinggi dalam kalangan rubah. Terdapat seorang pemuda yang ingin mencoba nasibnya mengambil ujian tersebut. Namun dia tidak mempunyai pas untuk masuk ke Dewan Kehakiman untuk menerima misi mereka. Pemuda tersebut diejek dan dihina oleh teman-temannya dan gurunya karena tidak pernah mendapat misi ke dunia manusia. Dia dipandang rendah dan diusir daripada dewan tersebut. Namun, pemuda itu pun curi-curi masuk ke dewan tersebut. Salah seorang dari pelajar mendapat anugerah dan mendapatkan rubah berekor 5. Ada upacara yang lebih besar menanti. Semasa memulakan upacara tersebut terhenti karena ahli pelajar tidak cukup dan menyebabkan upacara tersebut terhenti. Pemuda tersebut munculkan diri dan meminta peluang untuk menyertai upacara tersebut. Upacara berjaya dan setiap pelajar mendapat tanda di tangan sebagai tanda untuk menjalankan misi yang mendapatkan eliksir putih. Pemuda tersebut mendapatkan pisau daripada ketua rubah sebagai alat untuk mempertahankan diri semasa menjalankan misi di dunia manusia. Semasa berada di dunia manusia diterjumpa dengan pemuda yang bernama Zijin, mereka menjadi sahabat baik. Pemuda tersebut mengenalkan dirinya dengan gelaran Xiao Bai. Mereka meneruskan perjalanan untuk mencari keledai yang ingin diberikan Zijin kepada abangnya Zijin, yaitu Daoran yang telah lama menghilangkan diri. Zijin juga bertekad untuk lulus dalam ujian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Xiao Bai memberikan bantuan kepadanya dengan syarat Zijin mesti membantunya dalam mencari eliksir putih yang merupakan misi penting untuk menjadi Immortal Fox. Mereka berjanji akan menolong antara satu sama lain. Mereka terhenti di sebuah perkampungan yaitu Academy of Miserability untuk beristirahat. Namun Xiao Bai telah bercadang untuk mengambil hati Zijin karena Xiao Bai menyadari eliksir putih tersebut terdapat dalam jiwa Zijin. Dia mencari cara untuk mendapatkannya tapi dia tidak sanggup untuk membunuh Zijin karena dia menganggap Zijin sebagai sahabatnya. Oleh itu dia membawa Zijin ke akademi tersebut. Zijin ditantang oleh katak gergasi yang merupakan sahabat Xiao Bai. Mereka bergelut sehingga Xiao Bai ditelan oleh katak itu. Namun katak itu merupakan orang yang membantu Xiao Bai dalam misi mendapatkan eliksir putih itu. Zijin kembali dengan membawa obor untuk menyelamatkan Xiao Bai. Dia membakar lidah katak tersebut. Katak tersebut memuntahkan Xiao Bai dengan hembusan nafas kuat. Zijin pingsan dan dia menyadari dirinya berada di atas sebuah bot. Xiao Bai memperkenalkan dirinya yang sebenar. Zijin terkejut melihat Xiao Bai yang mempunyai ekor karena dia ialah roh musang yang mencari eliksir putih itu. Mereka bertekad untuk menunaikan permintaan antara satu sama lain. Xiao Bai membantu Zijin dalam ujiannya manakala Zijin membantu Xiao Bai dalam mendapatkan eliksir putih. Sewaktu pendaftaran dibuka, peserta mesti menunggu dari subuh ke siang sebelum pintu dewan dibuka untuk peserta duduk di tempat mengambil ujian. Semasa ujian seorang peserta stres dan terpaksa diamankan dan dibawa keluar oleh pengawal. Seterusnya, ada hantu di kawasan ujian yang menyebabkan orang menjadi gila dan stres semasa ujian. Kali ini Zijin yang terkena rasukan hantu itu, dia terjumpa abangnya Daoran yang sedang mengambil ujian. Dia pun dirasuk dan masuk ke satu alam di mana Zijin dan Xiao Bai dikepung dengan hantu yang merasuk. Xiao Bai ditangkap oleh hantu dan roh yang ingin membunuh mereka. Xiao Bai berjaya diselamatkan oleh Tanglong yang dicuri oleh ketua rubah dan menyebabkan Tanglong berbicara itu pecah dan mati. Dia menyesal dengan tindakannya. Zijin juga udah berjaya melepaskan diri daripada roh jahat dan mengetahui abangnya telah lama meninggal dunia. Dia seterusnya mau menikahi cewek yang dijumpainya yaitu Ying Lian. Dia menceritakan kisah silamnya dan ingin membantu Ying Lian bebas dari hidupnya yang terseksa. Dia meyakinkan Ying Lian untuk menjaganya di masa hadapan.
Dia tidak mau cewek itu sedih lagi di masa hadapan. Dia bertekad ingin hidup bersama-sama di masa hadapan. Cewek itu pun terkesan dan ingin lari dari hotel itu. Cewek itu membawa Zijin lari dan dia dikejar oleh Xiao Bai di atas jambatan. Xiao Bai segera memanggil Zijin namun Ying Lian menghalang dan memberitahu bahwa Xiao Bai berbuat baik karena ingin membunuhnya untuk mendapatkan eliksir putih. Zijin masih mempertahankan Xiao Bai karena banyak berkorban untuknya. Mereka bertarung sehingga Xiao Bai dibelit oleh Ying Lin. Tiba-tiba Ying Lian ditikam di belakang oleh katak gergasi yaitu sahabat Xiao Bai. Ying Ling dan Zijin melarikan diri di sebuah tasik. Namun Ying Lian tidak mampu bertahan dan dia meninggal dunia. Ketua Rubah pun menceritakan perihal sebenar berkaitan dengan Zijin dengan eliksir putih. Air mata Rubah telah masuk ke dalam luka semasa budak kecil itu mati. Eliksir putih hanya dimiliki oleh satu pengorbanan yang dilakukan. Zijin merupakan generasi budak kecil yang mati itu. Xiao Bai cepat-cepat pergi berjumpa dengan Zijin. Zijin menyerahkan diri dan membunuh diri dengan pisau milik Xiao Bai. Namun Zijin tertipu karena guru Xiao Bai menyamar menjadi Xiao Bai. Xiao Bai asli tiba dan melihat Zijin sudah tiada lagi. Pak Guru Xiao Bai memberikan eliksir hitam. Namun bukan eliksir yang dikehendaki oleh mereka. Xiao Bai sadar akan kesilapannya dan dia terus ingin menentang gurunya. Gurunya menganggap dia lemah. Namun semasa Xiao Bai terbaring, dia menyatakan yang dia mengorbankan nyawanya untuk Zijin eliksir hitam itu pun berubah menjadi putih yang merupakan eliksir terkuat bagi kaum rubah. Xiao Bai berubah menjadi rubah berekor 9. Mereka bergelut semula namun kekuatan Xiao Bai kuat berganda daripada gurunya. Xiao Bai menang namun dia tidak membunuh gurunya. Dia kasihan Zijin dan dia menggantikan nyawanya untuk menghidupkan kembali Zijin. Xiao Bai menjadi rubah orang yang lemah. Zijin hidup kembali. Dia meneruskan kehidupan seperti biasa. Namun dia tidak dapat ingat kembali apa yang telah berlaku. Dia pergi berkebun dan terjumpa dengan rubah oren. Rubah oren merupakan Xiao Bai yang telah berkorban untuk menghidupkan kembali Zijin. Zijin menjaga rubah itu dan mereka hidup bahagia. Itulah pengakhiran cerita. Jangan menilai orang daripada luaran sahaja.